Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hari ini kita memasuki penghujung tahun 2020. Hari terakhir yang kita bisa nikmati atas berkat penyertaan Tuhan di tahun 2020. Dan renungan pada hari ini akan menopang kita membuka lembaran baru di tahun 2021 dengan hikmat dan penerangan dari sorga. Oleh karena itu mari kita siapkan bacaan firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 12 sampai dengan 19. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mengakhiri tahun 2020 pada hari ini. Dan besok kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan melimpahkan berkat yang baru, sukacita yang baru, harapan yang baru, kekuatan baru untuk kami boleh menatap hari-hari yang Engkau berkati di tahun 2021. Oleh karena itu bekali perjalanan hidup yang akan kami jalani dengan hikmat dari Tuhan. Supaya hikmat Tuhan itulah yang menopang dan menuntun perjalanan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita ingat ketika Daud terpilih untuk menjadi raja. Lalu ketika dia ditantang untuk berperang melawan raksasa Goliat. Dan apa yang dilakukan Daud? Dia mencari Tuhannya. Dia mencari hikmat Tuhan. Dengan apa orang besar ini bisa dikalahkan. Karena dia tahu bahwa dia bukan ahli perang yang luar biasa sehingga dia bisa melawan Goliat dengan mudah. Tetapi ada keberanian yang menopang dia untuk bisa menjalankan tugasnya melawan Goliat. Lalu setelah dia menaikkan permohonan kepada Tuhan, dia mengambil batu kecil lalu alat ketepelnya. Dan dengan berhikmat dia menyatakan bagaimana dirinya akan maju perang ya, kepada Goliat yang menganggap Daud itu seekor binatang. Menghina sekali gitu ya. Tapi Daud tidak tersinggung, tidak emosi marah, namun dengan kekuatan, ketabahan yang dia rasakan hadirnya dari Tuhan, bagaimana kemudian Daud menjawab, kamu boleh maju dengan alat-alat perangmu, tetapi aku maju dengan imanku, dengan kekuatan Tuhanku. Bagaimana nanti batu kecil ini akan mengalahkan kamu?
Orang-orang di sana bisa tertawa. Namanya Goliat saja mau perang pakai ketopong, pakai tutup kepala. Bagaimana bisa dilawan cuma dengan sebutir batu kecil? Nggak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Daud dipimpin oleh hikmat Tuhan. Daud dipimpin oleh kuasa Tuhan. Dan dia bisa mengalahkan Goliat. Lalu ketika Daud akhirnya harus meninggalkan tahta kebesarannya sebagai raja yang sudah diberkati Tuhan, turunlah tahta itu kepada Salomo, salah satu anaknya. Nah, pada waktu Salomo baru menjadi raja, lalu Tuhan bertanya, kamu mau minta apa? Dan Salomo menjawab dengan segala kerendahan hati mengikuti jejak ayahnya. Berikan kepada hambamu ini hikmat untuk mengatur umatmu yang besar dan yang keras kepala ini. Aku tidak butuh harta sudah engkau limpahkan. Aku tidak butuh tentara sudah banyak. Tapi aku butuh hikmat, sebab ngatur orang itu tidak gampang. Dan di mata Tuhan permintaan Salomo ini sangat bagus. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan berkat-berkat lain walaupun Salomo tidak minta. Maka kita ingat peristiwa 2 ibu rebutan 1 bayi, ya. Bagaimana akhirnya Salomo menyelesaikan dengan sangat-sangat baik. Hikmat dari surga turun. Lalu kalau kita beralih kepada perjanjian baru, bagaimana Yohanes Pembaptis juga mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ketika dia sudah ditangkap, lalu dia mendengar bahwa kepalanya akan dipenggal, ada rasa takut. Apa yang akan terjadi dengan hidupku selanjutnya? Lalu dia bertanya, apakah memang engkau Mesias? Dan jawaban Tuhan Yesus yang tidak menyatakan ya secara tegas, tetapi menunjukkan jati diri Yesus, siapa dirinya. Dengan hikmat dari surga, akhirnya Yohanes mengatakan, aku percaya, engkau memang Mesias. Biarlah kepalaku terpenggal, tapi imanku tidak akan terpenggal. Aku tetap percaya, engkau adalah Mesias yang diutus Allah. Lalu ketika kita bersama-sama dengan peristiwa penyalipan, salah seorang penjahat yang mendapat hikmat dari Tuhan mengatakan, ya Tuhan, ampunilah dosaku. Dan saat itu Yesus menjawab, hari ini juga kamu bersama dengan aku. Bagaimana dia bisa mempunyai pikiran, kepercayaan, kalau tidak ada hikmat yang turun dari surga? Sementara teman yang satu tetap ngeyel, keras hati, bahkan meledek Yesus. Lalu bagaimana Tuhan Yesus menurunkan hikmat dan kuasanya kepada Saulus yang kemudian menjadi Paulus? Bagaimana hikmat Tuhan menyertai Petrus, seorang nelayan sederhana, tetapi dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Semua itu tidak luput dari yang namanya hikmat dari Tuhan. Nah, sumber hikmat adalah terang Tuhan. Firman yang kita baca pada hari ini mengatakan Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang hidup itu adalah hikmat Tuhan. Bagaimana seseorang bisa merasakan, bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus sebagai Mesias. Itu hikmat. Sebab banyak orang pinter, ngomong pinter, ilmunya juga pinter, tetapi tidak berhikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau Anda pernah lihat video orang yang memecah kaca mobil dalam 1 menit, gitu ya, didorong, kacanya kok bisa pecah, lalu uangnya bisa diambil, laptopnya bisa diambil, apa yang di dalam mobil itu bisa dicuri. Orang ini pinter, tetapi dia tidak berhikmat dalam kebenaran. Lalu bagaimana kita juga bisa melihat adanya orang-orang yang tidak berlaku dengan sangat berhikmat atau sangat bijak, menghakimi sesama.
Seorang gadis kecil diperkosa rame-rame, bahkan kakek-kakek aja ikut, tetangganya juga. Mengerikan. Saya menganggap udah dibayar murah juga mau. Tapi mereka bukan orang-orang berhikmat. Nah, oleh karena itu di dalam mengakhiri tahun 2020 dengan melihat fakta kehidupan yang ada, kejahatan-kejahatan yang tidak berhikmat dalam kebenaran semakin menakutkan hidup kita, maka marilah kita belajar merenung, mengevaluasi apakah selama tahun 2020 ini hikmat Tuhan ada pada kita. Terlebih lagi 10 bulan kita hidup dalam masa pandemi. Hal-hal yang mengerikan terus-menerus terjadi, berita duka cita itu yang kita dengar. Banyak orang yang kita kenal tiba-tiba saja harus meninggalkan kehidupan ini. Ada juga berita suka karena saudara-saudara kita yang terdampak oleh penyakit COVID ini lalu dinyatakan sembuh. Wow, puji Tuhan, gembira ya. Tapi ada juga yang harus meninggalkan kehidupan ini. Nah, selama kurun waktu hampir 10 bulan ini kita ada dalam kehidupan yang ya mencekam sekali, menyedihkan, menakutkan. Nah, apakah ini akan berlanjut di tahun 2021? Mungkin akan berlanjut, tapi bekal kita bukan sekedar kedukaan, kesedihan, suasana mencekam. Hal itu harus segera kita singkirkan. Bahaya memang masih ada, tetapi kita akan hadapi dengan hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," Dia tidak menerangi dengan kekuatan-kekuatan dunia, tetapi Dia menerangi hati seseorang supaya orang itu boleh berhikmat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, yang Allah Bapa berikan. Dengan hikmat itulah dia boleh melanjutkan kehidupan dalam ketenangan, dalam sukacita, dalam semangat, dalam pikiran-pikiran yang maju ke depan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Saudara-saudara, seorang bapak yang tadinya punya profesi tertentu, tetapi karena pandemi ini dia tidak bisa lagi mendapatkan mata pencaharian dari pekerjaannya. Apa sih kerjaannya? Nah, kerjaannya itu memang sebagai guru les bahasa dan musik. Nah, di tengah suasana seperti ini, di mana anak-anak sekolah juga semuanya lewat online, dia tidak bisa ngelesi dengan baik. Ya, banyak muridnya yang tidak mau les karena dipikir sekarang lewat online nggak usah les juga nggak apa-apa. Ulangan umum aja bisa dapat jawaban dari Google ya, ngapain les gitu. Apalagi kalau musik kan harus ada hadir dan dia tidak bisa hadir. Nah, bagaimana alat-alat itu dibunyikan kalau gurunya tidak hadir dan anaknya tidak berlatih? Nah, ketika dia kebingungan tidak bisa mendapatkan hasil dari kepandaiannya itu, apa yang harus dia lakukan? Nah, hikmat Tuhanlah yang menuntun dia. Di sisi lain, saat ini ada banyak orang yang sedang tergila-gila dengan tanaman. Kemarin saya mendapat sepotong video pendek dari seorang teman yang menggambarkan seorang ibu yang sedang melihat tanaman. Katanya namanya janda bolong. Ya. Nah, ini menarik. Makin bolong, makin mahal. Lalu ibu itu menghitung berapa helai daun yang ada pada satu pohon. Dan dia tanya, ini harganya berapa? Lalu bapak penjual itu mengatakan, ya itu dihitung per lembar daun. Kalau satu batang pohon itu 10, ya tinggal dikali 10. Nah, kalau 12 tinggal dikali 12. Nah, sak lembarnya berapa yang bolong-bolong seperti ini? Lalu bapak itu menjawab atau penjual itu menjawab dengan tenang, satu lembar 25 juta. Waduh, saya kaget. Saya sampai lihat lagi, foto yang dituku. Oh, foto yang dijual, daun seperti apa sak lembar kok 25 juta. Jadi kalau dalam satu batang pohon ada 10 lembar berarti 250 juta. Ini duit semua atau campuran atau gimana? Ya. Nah, ada orang yang berani beli? Ada. Di tengah suasana seperti itulah Bapak tadi melihat peluang.
Dia katakan, saya tidak pandai bercocok tanam, tapi saya mau buat potnya. Lalu dia menjadi pengepul ya, yang menerima botol-botol bekas, botol minuman bekas. Ya. Dia terima, dia beli dengan dari pemulung-pemulung, kemudian dia buat pot-pot yang bagus. Wah, sangat menarik sekali saudara-saudara. Diberi cat warna-warni, dibentuk macam-macam, mau digantung, mau taruh di bawah, mau dibuat ini, dibuat itu, bisa semua. Dan itulah peluang. Dan dia katakan, saya mendapat hikmat ini dari pimpinan Tuhan ketika saya putus asa, ketika saya kehilangan pemikiran, kehilangan masa depan, kehilangan mata pencaharian. Kemudian anak saya yang kecil membawa kepada saya film atau ya dari YouTube itu ya, bagaimana mengolah limbah bekas itu menjadi harta yang terpendam dan sekarang bisa digali. Seolah-olah saat itu semangat saya dibangkitkan, mata saya dibukakan, harapan saya dibangkitkan, hikmat Tuhan turun. Lalu dia mulai bekerja untuk membuat pot-pot dari botol-botol bekas sampai sekarang. Ini menarik. Jadi dia tidak terpuruk dalam keputusasaan, tetapi dia menerima hikmat dari Tuhan. Karena dia katakan Tuhan itu terang. Dan di dalam Tuhan tidak ada kegelapan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan saya dalam kegelapan terus-menerus murung, terus-menerus sedih, bingung. Mau kerja apa. Tuhan itu terang. Maka pikiran yang gelap akan dihalau dengan hikmat dari terang. Dan sekarang pikiran saya terbuka. Dan sekarang saya sudah melanjutkan kehidupan dengan baik. Sudah beberapa bulan ini saya bekerja. Bahkan sekarang bukan cuma dari botol plastik, tetapi juga dari bambu. Saya bisa olah sedemikian menjadi tempat-tempat tanaman yang bagus dan menarik. Dari mana kamu belajar? Dari pimpinan Tuhan. Artinya ketika dia buka YouTube, di sana ada banyak cara. Dia buka Google, Mbah itu bisa mengajari berbagai macam cara. Ya, Mbah Google itu pinter. Akhirnya dia katakan, semangat saya bangkit kembali. Itulah hikmat yang saya terima dari Tuhan. Karena tidak dibiarkan saya dalam kegelapan terus-menerus. Lalu ketika ditanya, bagaimana bekalmu memasuki tahun yang baru? Wah, dia katakan, saya tidak takut lagi. Saya punya Tuhan yang terang. Saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya hikmat yang luar biasa. Yang akan menuntun kehidupan ini setapak demi setapak. Mungkin COVID masih akan ada. Tetapi tidak menghalangi berkat dari Tuhan untuk kami sekeluarga boleh melanjutkan kehidupan di tengah sukacita. Atau dalam sukacita baru. Oleh karena itu hentikanlah segala ketakutan. Renungkan karya Tuhan di tahun 2020, penyertaannya, kuasanya, hikmatnya. Dan itulah yang akan menopang saudara memasuki tahun 2021. Bukalah hati pikiran saudara untuk hikmat Tuhan. Terangi jiwa saudara dengan terang kebangkitan Yesus. Terang kelahiran Yesus yang baru saja kita rasakan atau kita rayakan. Dan terang itulah yang akan menopang kita, menuntun kita, menerangi kita memasuki tahun yang baru. Selamat berjuang, hikmat Tuhan akan bersama dengan saudara melalui terang kasih Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur tahun 2020 sudah kami lewati. Sekarang terangilah kehidupan kami dengan hikmat dari surga. Supaya kami boleh menapaki 2021 dengan cahaya baru, dengan kemenangan baru, sukacita baru, hikmat baru. Hari lepas hari kami boleh merasakan hikmat Tuhan turun atas kami. Dan hikmat-Mu itulah yang akan menghibur, menguatkan kami. Kami boleh terus hidup dengan berkat-berkat dari Tuhan. Inilah kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.